di tengah kesibukan hidup. Setiap orang berhak mendapatkan layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Kami memahami, mengurus perceraian bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal dampak psikologi, tapi juga soal waktu, jarak, dan biaya. Tahun ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan elektronik akta cerai dan elektronik putusan. Sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen penting ini secara mudah, kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu lagi kembali ke pengadilan hanya untuk mengambil akta cerai dan salinan putusan. Cukup akses secara online, lebih efisien, lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu saja biaya lebih ringan. Inilah bentuk nyata komitmen kami, menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk semua lapisan masyarakat. Elektronik akta cerai dan elektronik putusan, langkah kecil untuk perubahan besar dalam pelayanan hukum di Indonesia. Panduan Pengambilan Akta Cerai Elektronik atau EAC. Lakukan registrasi akun menggunakan data yang sama saat mendaftar perkara. Pilih jenis registrasi, apakah sebagai kuasa hukum atau pihak berperkara. Masukkan nama, nik, nomor telepon, dan email. Pastikan semua data ini sesuai dengan data yang terdaftar pada saat pendaftaran perkara. Masukkan kode unik yang diminta, lalu klik daftar. 2. Aktivasi akun. Setelah registrasi berhasil, Anda akan menerima email verifikasi dari alamat email resmi EAC Mahkamah Agung. Email tersebut akan berisi link aktivasi akun, username, dan password EAC Anda. Klik link aktivasi dalam email untuk mengaktifkan akun Anda. 3. Login dan pengambilan dokumen. Setelah akun aktif, login ke laman resmi eac.mahkamaagung.go.id menggunakan username dan password yang telah Anda terima. Setelah berhasil masuk, periksa menu produk pengadilan. Pilih opsi e-akta cerai untuk melanjutkan proses pengambilan. Lakukan generate virtual account untuk pembayaran biaya akta cerai elektronik. Anda akan menerima nomor pembayaran EAC dan lakukan pembayaran sesuai nomor pembayaran yang diberikan. Setelah pembayaran berhasil terverifikasi, link unduh dokumen akta cerai elektronik akan muncul. Klik link tersebut untuk mengunduh dan menyimpan akta cerai Anda. Tutorial pengambilan akta cerai dan salinan putusan melalui aplikasi Tahu Petis. Apa sih Tahu Petis? Apa aja kelebihan Tahu Petis? Gimana alur menggunakan aplikasi Tahu Petis ini? 1. Bisa scan melalui brosur yang diberikan petugas PTSP atau mengakses https://taupets.pa-semarang.go.id/. 2. Cek lokasi dan jadwal. Ketiga, pilih fitur pengajuan, permohonan dan klik ajukan permohonan. Keempat, pilih akta cerai. Kelima,
Masukkan dan pilih nomor perkara. Keenam, masukkan nomor handphone pihak yang bersangkutan. Ketujuh, pilih lokasi dan waktu pengambilan. Kedelapan, akan keluar ringkasan data yang bersangkutan. Kesembilan, submit. Prosedur yang dilakukan pada saat pengambilan akta cerai. Yang mengambil harus orang yang bersangkutan. 2. Membawa kartu identitas yang bersangkutan. 3. Membayar biaya PNBP sebesar Rp10.000. Pengadilan Agama Semarang hebat, Pengadilan Agama Semarang harus lebih hebat lagi. Apa itu pengembalian sisa panjar? Mari kita simak video berikut. Pengambilan sisa panjar perkara adalah proses pengambilan sisa atau kelebihan biaya yang dibayarkan para pihak masyarakat pencari keadilan saat mendaftarkan perkara. Aplikasi Sinovita merupakan sarana memudahkan masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum, mendapatkan informasi secara mudah, cepat, dan biaya ringan. Notifikasi pengembalian sisa panjar tersebut akan dikirimkan melalui Sinovita. Alur pengembalian sisa panjar. Setelah perkara putus, panitera pengganti akan menyerahkan berkas putus kepada petugas kasir. Kasir akan menghitung pengembalian sisa panjar. Setelah selesai dihitung, pihak akan menerima notifikasi jumlah pengembalian sisa panjar yang akan ditransferkan ke rekening pihak yang telah didaftarkan. Pihak yang berperkara secara elektronik, pengembalian sisa panjar akan ditransferkan ke rekening pihak yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran. Apabila pihak berperkara tidak langsung mendatangi kasir setelah persidangan, sistem akan mengirimkan notifikasi pengembalian sisa panjar. Notifikasi ini bertujuan untuk mengingatkan agar pihak segera mengambil sisa panjar di Pengadilan Agama Semarang. Bila mana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 bulan setelah pemberitahuan dikirimkan, maka uang tak bertuan akan secara berkala disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Layanan notifikasi pengembalian sisa panjar melalui WhatsApp di Pengadilan Agama Semarang merupakan wujud layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, akuntabel, dan transparan. Inovasi ini memudahkan para pihak untuk menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan cepat, mudah, dan tepat. Demikianlah cuplikan notifikasi pengembalian sisa panjar melalui WhatsApp Sinovita pada Pengadilan Agama Semarang. Terima kasih. Di tengah kesibukan hidup, setiap orang berhak mendapatkan layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Kami memahami mengurus perceraian bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal dampak psikologi, tapi juga soal waktu, jarak, dan biaya. Tahun ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan elektronik akta cerai dan elektronik putusan. Sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen penting ini secara mudah, kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu lagi kembali ke pengadilan hanya untuk mengambil akta cerai dan salinan putusan. Cukup akses secara online, lebih efisien, lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu saja biaya lebih ringan. Inilah bentuk nyata komitmen kami, menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
untuk semua lapisan masyarakat. Elektronik akta cerai dan elektronik putusan. Langkah kecil untuk perubahan besar dalam pelayanan hukum di Indonesia. Panduan Pengambilan Akta Cerai Elektronik atau EAC. Lakukan registrasi akun menggunakan data yang sama saat mendaftar perkara. Pilih jenis registrasi, apakah sebagai kuasa hukum atau pihak berperkara. Masukkan nama, NIK, nomor telepon, dan email. Pastikan semua data ini sesuai dengan data yang terdaftar pada saat pendaftaran perkara. Masukkan kode unik yang diminta, lalu klik daftar. 2. Aktivasi akun. Setelah registrasi berhasil, Anda akan menerima email verifikasi dari alamat email resmi EAC Mahkamah Agung. Email tersebut akan berisi link aktivasi akun, username, dan password EAC Anda. Klik link aktivasi dalam email untuk mengaktifkan akun Anda. 3. Login dan pengambilan dokumen. Setelah akun aktif, login ke laman resmi eac.mahkamaagung.go.id menggunakan username dan password yang telah Anda terima. Setelah berhasil masuk, periksa menu produk pengadilan. Pilih opsi E-Akta Cerai untuk melanjutkan proses pengambilan. Lakukan generate virtual account untuk pembayaran biaya akta cerai elektronik. Anda akan menerima nomor pembayaran EAC dan lakukan pembayaran sesuai nomor pembayaran yang diberikan. Setelah pembayaran berhasil terverifikasi, link unduh dokumen akta cerai elektronik akan muncul. Klik link tersebut untuk mengunduh dan menyimpan akta cerai Anda. Halo sahabat pencari keadilan. Pengadilan Agama Semarang kini menghadirkan inovasi layanan terbaru, yaitu pendaftaran saksi secara online. Layanan ini memudahkan para pihak dalam menghadirkan saksi, mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung digitalisasi layanan peradilan menuju tata kelola yang modern, akuntabel, dan efektif. Mari kita simak panduannya. Pendaftaran saksi bisa dilakukan dengan smartphone maupun komputer. Pertama, masuk ke website resmi saksi.pa-semarang.go.id atau cukup dengan scan barcode yang tersedia. Setelah halaman terbuka, pilih menu Isi Data Saksi untuk memulai. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah mendapat perintah dari majelis hakim untuk menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya. Jika sudah, klik tombol Sudah untuk melanjutkan. Berikutnya, masukkan nomor perkara sesuai format yang berlaku. Pastikan diisi dengan benar agar data bisa diverifikasi. Setelah itu, pilih pihak yang akan diwakili oleh saksi, apakah dari penggugat atau tergugat. Lalu sistem akan menanyakan, apakah Anda pernah bersaksi atau berperkara di Pengadilan Agama Semarang sebelumnya? Jika sudah, cukup ketik nama, cek data yang muncul, lalu klik selanjutnya. Periksa kembali ringkasan data, centang pernyataan kebenaran, dan klik submit. Pendaftaran selesai. Jika belum, isi formulir data saksi mulai dari nama lengkap diisi sesuai KTP, binti diisi dengan nama wali dari saksi, tempat dan tanggal lahir diisi sesuai dengan identitas saksi. Nomor KTP atau NIK diisi dengan 16 digit pada KTP. Memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nomor WhatsApp diisi dengan nomor aktif yang bisa dihubungi. Alamat lengkap diisi sesuai KTP, jalan dusun, nomor, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi.
Jika alamat domisili berbeda dengan alamat pada KTP, isikan alamat domisili saksi. Pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan, pilih sesuai KTP. Agama diisi agama saksi. Kewarganegaraan diisi sesuai identitas saksi. Isikan pekerjaan saat ini. Pilih apakah saksi difabel ya atau tidak. Pilih status perkawinan dari saksi. Isikan pendidikan terakhir yang ditempuh saksi. Isikan hubungan saksi dengan penggugat atau tergugat. Hingga terakhir, unggah foto selfie dengan ukuran maksimal 2 MB. Setelah semua terisi dengan benar, klik kirim dan pendaftaran selesai. Setelah proses pendaftaran selesai, para pihak bersama saksi hadir pada hari persidangan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan identitas di pos keamanan. Apabila identitas sesuai, pihak terkait dapat menunggu di ruang tunggu persidangan. Kemudian pada saat persidangan berlangsung, majelis hakim akan memeriksa identitas saksi. Jika sesuai, data saksi akan divalidasi oleh panitera sidang, sehingga data tersebut langsung terintegrasi ke dalam sistem Pengadilan Agama Semarang. Apabila masih ada yang belum dipahami, Anda bisa bertanya langsung kepada petugas, atau menghubungi melalui media sosial resmi Pengadilan Agama Semarang. Terima kasih telah menyimak panduan singkat ini. Semoga layanan ini semakin memudahkan para pihak dalam mencari keadilan. Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang telah berlaku sejak 15 Oktober tahun 2019. Undang-Undang Perkawinan baru ini juga memuat aturan tentang dispensasi kawin yang sedikit berbeda dari UU Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Maraknya permohonan dispensasi kawin tersebut menginspirasi Pengadilan Agama Semarang untuk menciptakan layanan yang menyediakan tempat dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan konseling yang dituangkan dalam inovasi aplikasi Pengadilan Agama Semarang, yaitu Simpang 5, siap memberikan pembimbingan dan layanan bagi ibu maupun anak. Inovasi aplikasi ini merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Semarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas DP3A Kota Semarang sebagai penyedia jasa konselor. Berikut adalah syarat kelengkapan dokumen yang harus disiapkan dalam perkara dispensasi kawin, antara lain: setelah syarat dokumen lengkap, berikut adalah alur proses layanan konseling bagi ibu dan anak dalam perkara dispensasi kawin. Pemohon hadir di kantor Pengadilan Agama Semarang dan menuju loket pendaftaran untuk mendaftarkan jadwal konseling. Petugas PTSP membantu pemohon untuk mendaftarkan jadwal konseling melalui aplikasi Simpang 5. Petugas menginformasikan jadwal konseling, di mana jadwal konseling dari konselor Dinas DP3A terjadwal setiap hari Rabu dan dimulai pukul 9 WIB. Petugas mengecek kembali berkas persyaratan dispensasi kawin. Selanjutnya, orang tua pihak perempuan, orang tua pihak laki-laki, dan calon pengantin anak laki-laki dan perempuan hadir dalam konseling sesuai penjadwalan. Pada hari H konseling, pemohon menuju ke loket 1 untuk mengambil antrian konseling. Petugas memanggil secara urut untuk giliran konseling. Setelah konseling selesai, pemohon menuju loket Posbakum untuk dibuatkan permohonan, kemudian pemohon menuju ke loket kasir untuk dibuatkan virtual account pembayaran. Untuk pembayaran, pemohon menuju ke loket Bank BSI yang telah tersedia di Pengadilan Agama Semarang. Setelah proses pembayaran selesai,
Pemohon akan dipanggil di loket 1, 2, atau 3 untuk didaftarkan perkaranya. Terakhir, pemohon telah terdaftar. Kemudian, hasil konseling dari konselor tersebut akan diserahkan kepada majelis hakim sebagai pertimbangan dalam persidangan yang telah dijadwalkan 1 minggu berikutnya. Adapun isi layanan konseling memuat tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Aplikasi gugatan mandiri Badilak pada pemenuhan hak perempuan dan anak. Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone ataupun komputer, dimanapun dan kapanpun. Aplikasi gugatan mandiri Badilak dapat diakses melalui website dengan link gugatanmandiri.badilak.net. Tahukah Anda, dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan. Hak-hak itu adalah nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah lampau atau terutang, hak asuh anak, dan nafkah anak. Sobat Pengadilan Agama, dalam aplikasi gugatan mandiri terdapat kolom isian tuntutan hak anak dan perempuan. Dengan mengisi kolom tersebut, hak anak dan perempuan yang diminta akan terakomodir dalam surat gugatan, sehingga akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Setelah pengguna masuk di link gugatan mandiri Badilak, penggugat memilih menu pembuatan gugatan perceraian. Selanjutnya memilih menu perempuan untuk pembuatan gugatan cerai gugat. Untuk tata cara pengisian berikutnya, penggugat dapat melihat dari e-book buku panduan penggunaan aplikasi gugatan mandiri Badilak yang dapat dilihat di website Pengadilan Agama Semarang. Setelah gugatan mandiri selesai dibuat, file disimpan dalam bentuk dokumen PDF. Setelah itu, gugatan yang telah dibuat dicetak sebanyak 4 eksemplar dan ditandatangani oleh penggugat. Selanjutnya, siapkan persyaratan cerai gugat yang dibutuhkan, yakni seperti berikut. Setelah persyaratan penggugat lengkap, selanjutnya pihak yang akan mengajukan perkara cerai gugat datang ke Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya, penggugat menuju PTSP Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya, penggugat menuju kasir untuk dibuatkan nomor virtual akun pembayaran. Untuk pembayaran, penggugat menuju loket Bank Syariah Indonesia yang tersedia di Pengadilan Agama Semarang. Setelah pembayaran selesai, penggugat akan dipanggil di loket 1, 2, atau 3 untuk didaftarkan gugatan cerainya, dan petugas loket akan memberikan salinan gugatan yang telah diberi nomor perkara. Selanjutnya, perkara cerai gugat telah didaftarkan. Penggugat sudah bisa meninggalkan gedung Pengadilan Agama Semarang dan menunggu jadwal sidang yang akan diinformasikan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pengadilan Agama Semarang, salam kenal, sebut saja aku Vidira ya. Tahukah Anda perkara apa saja yang menjadi kewenangan di Pengadilan Agama Semarang? Simak di bawah ini ya. Ada perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Apa saja sih yang menjadi syarat kelengkapan pengajuan perkara? Sobat PA Semarang bisa cek di website Pengadilan Agama Semarang ya. Dan bisa juga cek di e-book Pengadilan Agama Semarang di bawah ini.
Sebelumnya, mari kita bahas mengenai ragam penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ragam penyandang disabilitas meliputi 1. Penyandang disabilitas fisik, 2. Penyandang disabilitas intelektual, 3. Penyandang disabilitas mental, dan 4. Penyandang disabilitas sensorik. Disabilitas rungu dan disabilitas bicara termasuk dalam ragam penyandang disabilitas sensorik, yang mana terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Vidira ini dibuat dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, PP Nomor 39 Tahun 2022, dan Keputusan Dirjen Badilak MA.RI Nomor 2023/DJA-HK-00-SK-8/2022. Selanjutnya, yuk kita simak prosedur berperkara di Pengadilan Agama Semarang. Pertama, yaitu adalah layanan informasi dan pendaftaran perkara. Sobat PA Semarang datang ke Pengadilan Agama Semarang. Kemudian, petugas security akan menyapa Sobat PA Semarang dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan akan memberikan tanda pengenal. Setelah itu, akan diarahkan ke ruang PTSP dan langsung ke loket prioritas ya, tentu saja dengan pendamping. For your information nih, kalau Sobat PA Semarang tidak ada yang mendampingi untuk berkomunikasi, nanti dari PA Semarang akan menyediakan dari komunitas sahabat difabel. Jadi tenang aja ya. Di loket PTSP, petugas informasi akan memberikan penjelasan dan persyaratan perkara. Lalu, untuk membuat surat gugatan atau permohonan nanti bisa dibantu oleh Posbakum. Nah, gugatan atau permohonan itu nanti diserahkan ke petugas PTSP untuk diperiksa dan diberikan taksiran panjar biaya perkaranya. Setelah tahu nominal biayanya, Sobat PA Semarang bisa membayar secara cash atau tunai ke BSI yang ada pada Pengadilan Agama Semarang. Setelah membayar, buktinya diserahkan ke kasir untuk diberi nomor perkara dan diteruskan ke petugas pendaftaran. Sobat PA Semarang tetap di loket prioritas ya. Nanti petugas pendaftaran akan memberikan salinan gugatan atau permohonan yang telah memperoleh nomor perkara, dan Sobat PA Semarang bisa pulang untuk menunggu panggilan sidang di rumah. Prosedur berikutnya yaitu adalah layanan persidangan. Nanti, petugas pengadilan atau jurusita akan melakukan pemanggilan dengan mengirimkan surat pemberitahuan, dan Sobat PA Semarang juga akan mendapatkan notifikasi WhatsApp. Setelah tahu jadwal sidangnya, Sobat PA Semarang datang sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Kemudian, security akan memberikan tanda pengenal dan diarahkan ke PTSP. Sobat PA Semarang harus ambil antrian sidang atau bisa lewat aplikasi Lumpia Pasar. Nah, apabila pihak kedua atau pihak P dan T hadir, maka akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi berhasil, berarti prosesnya telah selesai sampai sini ya, dan akan dibuatkan akta perdamaian. Apabila mediasi tidak berhasil, atau salah satu pihak tidak hadir, maka akan dilanjutkan pada pembacaan gugatan atau permohonan. Apabila mediasi tidak berhasil, namun kedua pihak hadir, akan dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, kemudian pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Yang pada intinya adalah Sobat PA Semarang harus mengikuti seluruh rangkaian persidangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Nah, sekarang proses persidangan telah selesai. Eits, jangan lupa, kalau masih ada sisa panjar biaya perkara harus diambil ya, langsung ke loket kasir. Untuk hasil sidang, 14 hari setelah pembacaan putusan atau 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan. Dalam hal pihak T tidak hadir atau Sobat PA tidak melakukan upaya hukum lagi, maka putusan telah menjadi berkekuatan hukum tetap. Sobat PA Semarang dapat mengambil salinan putusan sebelum atau sesudah berkekuatan hukum tetap. Namun,
terkecuali untuk akta cerai ya, karena akta cerai dapat diterbitkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau setelah ikrar talak diucapkan. Sekian yang dapat Fidira sampaikan, semoga bermanfaat buat Sobat PA Semarang semua. Terima kasih sudah menyimak Fidira, salam sayang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di tengah kesibukan hidup. Setiap orang berhak mendapatkan layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Kami memahami, mengurus perceraian bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal dampak psikologi, tapi juga soal waktu, jarak, dan biaya. Tahun ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan elektronik akta cerai dan elektronik putusan. Sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen penting ini secara mudah, kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu lagi kembali ke pengadilan hanya untuk mengambil akta cerai dan salinan putusan. Cukup akses secara online, lebih efisien, lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu saja biaya lebih ringan. Inilah bentuk nyata komitmen kami, menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk semua lapisan masyarakat. Elektronik akta cerai dan elektronik putusan, langkah kecil untuk perubahan besar dalam pelayanan hukum di Indonesia. Panduan Pengambilan Akta Cerai Elektronik atau EAC. Lakukan registrasi akun menggunakan data yang sama saat mendaftar perkara. Pilih jenis registrasi, apakah sebagai kuasa hukum atau pihak berperkara. Masukkan nama, nik, nomor telepon, dan email. Pastikan semua data ini sesuai dengan data yang terdaftar pada saat pendaftaran perkara. Masukkan kode unik yang diminta, lalu klik daftar. 2. Aktivasi akun. Setelah registrasi berhasil, Anda akan menerima email verifikasi dari alamat email resmi EAC Mahkamah Agung. Email tersebut akan berisi link aktivasi akun, username, dan password EAC Anda. Klik link aktivasi dalam email untuk mengaktifkan akun Anda. 3. Login dan pengambilan dokumen. Setelah akun aktif, login ke laman resmi eac.mahkamaagung.go.id menggunakan username dan password yang telah Anda terima. Setelah berhasil masuk, periksa menu produk pengadilan. Pilih opsi E-Akta Cerai untuk melanjutkan proses pengambilan. Lakukan generate virtual account untuk pembayaran biaya akta cerai elektronik. Anda akan menerima nomor pembayaran EAC dan lakukan pembayaran sesuai nomor pembayaran yang diberikan. Setelah pembayaran berhasil terverifikasi, link unduh dokumen akta cerai elektronik akan muncul. Klik link tersebut untuk mengunduh dan menyimpan akta cerai Anda.